Nahdlatul Ulama itu pada tahun 1929 atau 26 masih mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya atau tidak sah hukumnya membayarkan zakat dengan uang kertas. Di mana titik riba pada uang kertas itu? Nah, kembali tadi kita harus memahami sumber riba itu adalah penundaan dan penambahan. Nah, lihat sekarang kita lihat dari mana datangnya uang kertas ini, ya kan? Nah, uang kertas ini datangnya dari apa yang disebut sebagai dain atau nota hutang, voucher, kwitansi, ya. Nah, jadi dulu itu mudah dipahami karena dulu kan uangnya adalah perak atau emas atau yang recehan tembaga, ya kan? Nah, di luar emas dan perak sebagai nukut itu ada barang-barang, ada beras, ada gandum, ada kurma dan sebagainya. Nah, dulu ada Baitul Mal gitu ya. Nah, Baitul Mal itu merupakan gudang bagi barang-barang maupun uang juga gitu. Nah, di dalam proses distribusi gandum misalnya, itu Baitul Mal bisa mengeluarkan secari kertas yang disebut sebagai dain. Jadi dain ini seperti kalau kita sekarang gampangnya contohnya kalau pembagian kupon untuk daging kurban itulah ya. Daging kurban itu kan ada orang yang memberikan kupon. Nah, kupon itulah yang disebut sebagai dain. Ini adalah voucher untuk mengambil daging itu. Nah, dagingnya ini adalah ain gitu ya, atau gandum, itu ain. Nah, ini halal. Orang memberikan voucher atau orang berhutang, saya mau hutang 1 dirham. Dia diberikan 1 dirhamnya, kemudian si penerima hutang itu memberikan kwitansi secari kertas bertuliskan saya berhutang 1 dirham. Nah, itu halal, ya. Adanya risit atau kwitansi itu halal. Tetapi kwitansi ini tidak boleh dijadikan alat tukar. Dengan kata lain, kontrak dain dan ain yang terjadi pada utang piutang itu sifatnya pribadi, tidak boleh kemudian dia menjadi umum, dipindahkan kepada orang lain dengan mengatakan ini saya punya dinar di fulan, nah ini kwitansinya kamu pakai, kamu pegang, kamu boleh gunakan kwitansi itu untuk belanja atau untuk membayar sesuatu. Nah, itu haram hukumnya, ya. Jadi dain itu tidak boleh untuk membayarkan sesuatu karena berarti dia hutang, tidak lunas. Nah, apa yang harus dilakukan adalah dain ini, kontrak utang piutang dua pihak ini diselesaikan dulu. Dikembalikan dulu dainnya, kemudian diambil ainnya, baru dipakai sebagai alat untuk membayar sesuatu berupa ainnya, dinarnya kah, dirhamnya kah, atau gandumnya kah, gitu. Nah, jadi ini banyaklah riwayat ya, seperti di Al-Muwatta, di beberapa kitab yang menunjukkan bahwa dain itu haram digunakan untuk membayar. Termasuk adalah haram untuk membayar zakat. Jadi zakat itu harus dibayar dengan ain. Kalau hartanya berupa padi, ya ain yang ditetapkan untuk membayar zakatnya berupa padi. Kalau ainnya itu kambing, zakatnya dibayar dengan kambing. Dalam hal uang, nukut, dinar atau dirham, maka ain yang dipakai agar sah untuk membayar zakat itu hanya dinar atau dirham, gitu ya. Ini juga banyak pendapat ulama-ulama dari Syekh Muhammad Elis, dari beberapa ulama dari mazhab lain juga ya. Bahkan Nahdlatul Ulama itu pada tahun 1929 atau 26 masih mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya atau tidak sah hukumnya membayarkan zakat dengan uang kertas.